Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati istriku tercinta, yang kami sayangi, anak-anakku semuanya, ya, anak yang soleh dan solehah. Yang kami hormati keluarga besar kami, Bapak Haji Atmo Sumarto, terahnya Bapak Haji Atmo Sumarto, ya. Juga para pendengar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semuanya alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang malam ke-9, ya. Alhamdulillah pada putaran pada malam hari ini sholat tarawih di rumah ini yang ke-5, ya. Yang ke-5, ya, yang ke-5. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada pemilik kita bersama, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara serta istriku dan anakku yang sangat kami sayangi, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan yaitu beberapa hal tentang kehidupan kebahagiaan, ataupun di sini kita ambil sebahagian yaitu 7 kunci kebahagiaan, ya. Jadi kami akan menyampaikan, akan belajar, ya, menyampaikan 7 hal kunci untuk kehidupan buat kita semuanya. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah jangan membenci siapapun sekalipun ada yang menyalahi hakmu. Nah, ya. Jadi kita di sini dituntun oleh Rasulullah SAW, kita jangan membenci kepada sesama, ya, kepada siapapun sekalipun orang itu sering menzalimi kita, sering menyakiti kita, sering membuat hati kita tergores ataupun menjadi marah. Tuntunan Islam adalah kita dianjurkan jangan sampai membenci orang yang sering menzalimi. Bahkan sebaliknya, kita dianjurkan untuk memaafkan dan bila mampu kita menyadarkan orang tersebut, ya. Mudah-mudahan yang pertama ini kita bisa mengamalkannya. Memang sungguh berat, namun kalau kita belajar, kalau kita pelajari, insya Allah sedikit-sedikit kita bisa mengamalkannya. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua adalah jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun problem memuncak. Nah, ya. Jadi kita, ya, ini adalah hal kehidupan kita semuanya, ya. Jadi kita dianjurkan, ya, kita jangan bersedih, ya. Kita jangan bersedih sampai berlarut-larut, ya. Sekalipun problema dalam kehidupan itu adalah sangat besar sekali ataupun sangat banyak sekali, ya. Semuanya kita serahkan kepada Allah, ya. Orang kalau beriman kepada Allah, ya, orang kalau meyakini bahwasanya ini adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan,
Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, maka orang itu apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kepada seseorang itu, maka orang itu semuanya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain, tawakkalu 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Nah, ini ya. Ini buat kita semuanya ya, tanpa terkecuali kita dituntut untuk berkehidupan ini dengan kesederhanaan. Dengan sederhana, sekalipun kita banyak harta yang melimpah serta kecukupan, serba ada. Nah, maka dari itu ya, kita dianjurkan untuk menggunakan harta itu dengan sederhana. Inilah tuntunan Islam yang sangat bagus sekali, sangat indah sekali bila mana kita bisa menjalankannya. Kemudian yang berikutnya adalah berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Nah, ya. Jadi tuntunan Islam itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, sangat dahsyat ya. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya. Apalagi saat ini ya. Saat ini sedang dilanda dengan musibah, yaitu berupa corona, nah, ya, yang sudah sangat sudah sangat dahsyat di muka bumi ini. Bukan hanya Indonesia saja, tetapi bahkan di seluruh dunia ya. Kita saat ini sedang menghadapi musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan ini ataupun musibah ini tanda buktinya Allah cinta kepada kita. Setelah adanya musibah ini, kita seharusnya bisa koreksi, introspeksi diri sendiri, bisa melihat diri sampai di manakah diri kita di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya berbentuk sholat, puasa, zakat, dan lain. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, baik itu kita menolong kepada orang lain, kepada sesama, ataupun kepada orang yang minta untuk ditolongnya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya musibah ini, cobaan dari Allah kepada kita ini, kita berdoa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitan yang selama ini dialami oleh wabil khusus ya, wilayah RW 026, wilayah Indonesia dan dunia, mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini dan digantikan dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwasanya Islam itu adalah sangat indah sekali, sangat dahsyat sekali, sangat hebat sekali ya. Jadi kita dianjurkan ya, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah ya. Mari bersama kita menjalani bulan Ramadan ini, kita perbanyak
untuk sedekah fisabilillah, untuk membangun masjid, untuk pembangunan musola, untuk membangun madrasah, untuk pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Tentunya yang sangat manfaat untuk kehidupan umat Islam umumnya, ya. Mari kita jangan pelit, ya. Mari kita berusaha, ya. Kita sedekahkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pelit, kita jangan bakhil, karena bakhil itu Allah sangat membencinya. Orang bakhil itu sangat jauh dari surga. Orang bakhil itu sangat dekat dengan neraka. Maka dari itu, mari kita hilangkan sifat kebakhilan yang ada dalam diri kita. Kita gantikan dengan kita selalu bersedekah, kita selalu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Saat-saat sulit, jangan lupa, justru saat-saat sulit itulah kita perbanyak untuk bersedekah. Insya Allah dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang berlipat-lipat. Yakinlah, dengan sedekah kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengamalkan Islam, kita nggak usah berdoa, otomatis Allah langsung akan memberikan gantinya, ya. Kalau kita memberikan dengan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Bisa dijalankan semuanya? Insya Allah. Sering-seringlah kita sedekah, baik itu di masjid, ya, di pondok pesantren. Alhamdulillah kita ini banyak memiliki pondok pesantren, di antaranya satu di pondok pesantren Akmaliyah, yang mana dipimpin oleh langsung murid kami, yaitu Bapak Syekh Maulana Hizbul Waton Ibrahim. Mudah-mudahan beliau ini disehatkan selalu jasmani serta rohaninya, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa memimpin kami semuanya, terutama salikin dan salihah yang berada di Jakarta. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu dari Bapak Syekh Maulana Hizbul Waton Ibrahim memberikan keberkahan buat kita semuanya. Dan juga kami ada juga pondok pesantren di Jogja, yaitu Raudhatul Muttaqin, ya, yang mana di sana diasuh langsung oleh Bapak Kiai Haji Hamdani Bakhron Az-Zaki, ya. Mudah-mudahan beliau juga disehatkan badannya dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, sangat bermanfaat ilmunya buat kita semuanya, ya. Dan juga kami sering berkunjung di pondok pesantren, yaitu di Tahfidz Al-Quran, ya, di daerah Pasir Gunung atau di Depok, yang dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Hakim Muslim. Yang mudah-mudahan beserta keluarganya dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam rezeki serta ilmunya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan, yaitu yang keenam, yaitu kunci untuk kebahagiaan buat kita semua. Tersenyumlah walaupun hati Anda sedang menangis. Nah, ini, ya. Jadi tadi sudah saya katakan, ya. Jadi Islam adalah sangat indah sekali, ya, di dalam tuntunannya, ya, sangat luar biasa, sangat menyenangkan, sangat menyejukkan, ya. Jadi tersenyumlah walaupun hati Anda sedang menangis. Jadi anjuran Islam, kita disuruh untuk selalu memberikan hati ataupun muka kita dengan berseri-seri. Ini ada hubungannya dengan sabar, ya. Sabar itu dalam hal ini kita ambil tamsil ataupun contoh, yaitu sabar menahan
menahan, tidak menceritakan kesulitan ataupun kekurangan kita kepada orang lain, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan hal-hal kita ataupun masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita bangun, apalagi di bulan Ramadan ini, kita tambah, ya, kita maksimalkan ibadah kita, ya. Di malam bulan Ramadan ini mari kita lakukan, ya, mulai jam 2 start, ya. Kita lakukan sholat mutlak 2 rakaat, dilanjutkan dengan tasbih 4 rakaat, dan dilanjutkan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya hingga menjelang kita makan sahur bersama, ya. Insyaallah dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, Allah jadikan buat kita semuanya orang yang soleh serta solehah. Anak-anakku serta istriku serta jamaah serta Trah Haji Atmo Sumarto yang sangat kami hormati. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Ya. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kepada saudara-saudara kita, ya, baik tetangga kita yang dekat ataupun yang jauh, ya. Bagaimana caranya kita berdoa untuk mendoakan kepada orang lain, ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Jadi kita doakan, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ya, orang-orang muslim atau mukmin laki-laki ataupun perempuan, muslim laki-laki ataupun perempuan, ya, baik yang itu masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya. Inilah minimal kita doakan dalam sehari 5 kali, ataupun sebagaimana putaran sholat wajib kita, ya, usahakan kita minimal mendoakan saudara kita 5 kali, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit kajian pada malam hari ini, khususnya buat keluargaku, ya, dan juga Trah Haji Atmo Sumarto, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa menjalankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah yang baik, dan kita diberikan kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang batil ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kultum ataupun kuliahnya Tumirin pada malam hari ini buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.